Salam bertemu sekali lagi Bapak Ibu yang ada di GSC Batu Tulis. Saya sangat senang bisa bertemu sekali lagi, walaupun sebenarnya jauh lebih jauh lebih enak kalau kita bisa bertemu langsung. Tetapi sudah sekian bulan kami tidak bisa berada di Indonesia, dan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Gembala Sidang untuk undangannya bisa bertemu dengan Bapak Ibu. Hari ini kita akan melihat sedikit dari firman Allah mengenai kehidupan Kristen kita. Sebelumnya mari kita berdoa dan minta Tuhan menjamah hati kita dan supaya kita terbuka untuk menerima firman itu. Tuhan, kami berterima kasih. Engkau senantiasa berserta kami, Engkau senantiasa menolong kami Tuhan. Dan pada hari ini kami akan membuka sebahagian dari firman-Mu Tuhan. Oh Tuhan, biar firman-Mu itu berbicara kepada hati kami, dan bukan hanya berbicara di hati kami, tetapi hendaklah kami terbuka untuk dirubah, ditransformasi oleh firman tersebut. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Hari ini kita mau melihat kepada sebuah topik yang diangkat dari 2 Korintus pasal 6. Sebenarnya ayat kuncinya ada di ayat 3, tetapi kita akan pelajari bersama seluruh bahagian ini dari ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-10. Sebelum kita membaca firman itu, saya cuma mau supaya saudara mendapat sedikit latar belakang mengenai siapa yang menulis ayat ini. Nah, jelas kalau saudara tahu apapun mengenai firman Tuhan, saudara tahu bahwa Korintus itu ditulis oleh Rasul Paulus dan dia menulisnya kepada jemaat yang ada di kota Korintus. Sedikit mengenai Rasul Paulus, saudara tahu bahwa Rasul Paulus adalah yang dilahirkan seorang Yahudi tulen. Dia sebelum mengenal Tuhan menganiaya orang percaya dengan begitu luar biasa dan begitu semangat dia menganiaya. Tetapi saudara juga ingat pada satu waktu ia bertemu dengan Kristus di perjalanan menuju Damsyik, dan pada hari itu dia berubah total dan seluruh hidupnya sekarang yang melawan orang percaya sekarang justru menjadi utusan dari Yesus, menjadi misionaris utama yang pergi keliling, dan dia merasa panggilan utamanya adalah kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Dan sepanjang pelayanannya beberapa puluh tahun, 20 sampai 30 tahun, dia mengalami segala macam masalah dari orang-orang yang bukan Kristen, masalah dari orang-orang yang Kristen, masalah dari pemerintah, masalah dari orang yang menganiaya, yang memukul dia. Tetapi melalui semua itu kita melihat bahwa kunci keberhasilan pelayanan dari Rasul Paulus itu jelas letak pada tekadnya untuk terus bertahan sebagai seorang pelayan yang betul-betul, yang benar-benar mau memegang kepada kebenaran firman Allah dan mau melayani dengan tidak memberi celah sama sekali. Marilah kita membaca dari firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6. Saya akan membaca mulai dengan ayat yang ke-3 sampai dengan yang ke-10. Firman Allah berbunyi demikian, dalam hal apapun kami tidak memberi sebab, atau di dalam bahasa lain alasan, orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dengan menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus, dan
kasih yang tidak munafik dalam pemberitaan kebenaran dan kuasa Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun membela ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun dikenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sesungguhnya kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun pun tidak mati, sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun diperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Waduh, dia menulis kata-kata dengan hampir-hampir tidak ada komanya. Dia menulis kalimat yang panjang sekali. Semua itu berbicara mengenai usaha, mengenai jerih payah Rasul Paulus untuk menjalani hidupnya sedemikian rupa supaya sama sekali tidak membawa nama buruk, tidak membawa celah, tidak membawa sesuatu yang buruk bagi nama Yesus Kristus. Saudaraku, Paulus mempunyai tujuan di dalam kehidupannya. Dia mau menjadi seorang pelayan yang setia dan tidak bercelah dan penuh dengan integritas. Saudara, kita semua dipanggil Tuhan untuk menjadi orang yang melayani. Untuk melalui kehidupannya menjadi orang yang benar-benar membawa nama Yesus Kristus di mana-mana. Dan saudaraku, saya mau saudara ingat kembali betapa pentingnya kesaksian saudara. Betapa pentingnya cara hidup saudara di hadapan masyarakat, di hadapan orang banyak. Supaya apa? Supaya nama Yesus Kristus tidak dicela. Nah, saudara, kami tidak meminta saudara menjadi orang munafik, berbuat begini kalau tersembunyi, berbuat lain di hadapan orang. Oh tidak, sama sekali tidak. Tetapi kami menghimbau kepada saudara, supaya apapun cara hidup saudara, saudara ingat dan menuruti teladan dari Rasul Paulus. Nah, saudaraku, pelayanan Kristiani sangat dinodai, sangat dikotori bila anak Tuhan memberikan celah melalui tingkah laku yang tidak Kristiani. Nah, saudara tahu sekali bahwa kita tidak hanya bicara mengenai pendeta-pendeta, mengenai orang yang menjadi gembala sidang atau staf. Tidak, nama Tuhan itu akan dikenal melalui cara hidup semua kita. Saudara dan saya, entah saudara menganggap diri saudara orang biasa atau orang yang sudah lama ikut Tuhan, Tuhan memanggil kita untuk menjadi teladan, untuk menjadi contoh. Nah, apa yang menjadi dasar di sini saya tulis di atas, saya tulis istilah integritas. Apa yang menjadi dasar dari integritas itu? Nah, saudara, integritas itu saya rasa terdiri dari keyakinan kita, ya, apa yang kita percaya, apa yang kita anuti, apa yang kita mengajar, terdiri juga dari tindakan kita. Jelas, kalau tidak ada tindakan tidak berguna. Dan terdiri dari perkataan kita. Nah, ada orang yang tidak mau orang mengetahui kata-katanya. Dia cuma tahu, oh ini yang saya percaya. Ada orang lain yang hanya bertindak dan mungkin omongnya, tapi tidak, saudara. Untuk kita betul-betul bisa mengatakan bahwa diri kita adalah orang yang penuh dengan integritas, maka di mana ketiga unsur ini bersimpangan, yaitu di mana tindakan kita, di mana
perkataan kita, dan di mana keyakinan kita atau kepercayaan kita, di mana semua itu bersimpangan atau di mana semua itu bertemu, itulah namanya integritas. Dalam kata lain, bisa dikatakan, Anda punya kepercayaan, Anda punya tindakan, Anda punya perkataan, tidak beda-beda. Tidak berkata seperti ini, lalu berkeyakinan seperti itu, lalu bertindakan seperti demikian. Tidak, saudara. Jadi Tuhan memanggil kita melalui Rasul Paulus untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan integritas. Integritas, saya mungkin bisa memberikan, dan saya sering menggunakan ilustrasi ini, mungkin integritas bisa dikatakan, saya berikan contoh dari Yusuf. Ingat Yusuf? Walaupun orang tuanya sudah jauh, walaupun sanak keluarga tidak dekat, walaupun tidak ada orang yang kenal dia tetap menjalankan apa yang dia mengetahui benar, kalau apapun dampaknya. Dan saudara tahu jelas dampaknya. Dampaknya dalam situasi tersebut adalah bahwa dia, saudara tahu, dia dipenjarakan. Dia dituduh, dia dikatakan berbuat salah, padahal tidak. Nah, saudara, saya mau mengajak, saya tidak tahu kalau saudara memegang Alkitab, saya mendorong saudara, mari silakan buka di dalam Alkitab, di dalam ayat-ayat yang kita mau membaca, karena kita mau melihat sedikit demi sedikit bagaimana Paulus mencapai daya tahan itu yang dia saksikan di dalam ayat yang ketiga. Jadi marilah kita melihat bersama-sama. Jadi pertama-tama di dalam ayat-ayat yang kelima dan yang keenam, Paulus berbicara mengenai 3 jenis perkara yang melemahkan kita. Hal-hal ini yang membuat kita mudah jatuh. Hal-hal ini yang membuat kita mau angkat tangan. Hal-hal ini yang membuat kita mau berserah. Lihat, sekarang kita membaca, sebenarnya saya hanya angkat dari ayat dan saya taruh hanya di dalam layar itu. Dalam golongan pertama, ini adalah hal-hal yang menjadi tekanan bagi kita. Jadi dia berbicara mengenai tekanan, penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Saudara, di dalam hidup kita ada banyak hal yang berasal dari dalam diri kita, istilahnya yang kita alami di dalam, kesukaran-kesukaran, penderitaan-penderitaan, hal-hal yang istilahnya beban-beban yang kita alami setiap hari. Hal-hal itu membuat kita menjadi capek, membuat kita menjadi sudah deh, saya sudah capek dengan ini, saya sudah tidak bisa tahan lagi. Tetapi Paulus mengatakan, walaupun kita melalui penderitaan, walaupun kita melalui kesesakan, kesesakan itu berbicara mengenai hal-hal yang istilahnya hal-hal yang sempit, beban-beban yang seperti sulit bagi kita, hal-hal yang berat bagi kita. Dalam ayat bagian berikutnya, kalau bagian pertama itu hal-hal yang kita alami di dalam bagian kedua ini, dalam menanggung dera. Nah, saudara, saya harap sama sekali saudara tidak pernah mengalami dera. Ya, apa artinya dera? Dera berbicara mengenai saat-saat kita mengalami pukulan secara jasmani. Puji Tuhan, saya pribadi belum pernah alami hal seperti itu, dan saya berdoa saudara juga tidak pernah akan alami hal seperti itu. Tetapi kita tahu dari pengalaman Rasul Paulus, dia sering mengalami dera.
Tapi dia mengatakan tidak apa-apa. Mengalami dera, pukulan, atau dan saya juga harap saudara tidak pernah dipenjarakan karena percaya dan ikut Tuhan. Tapi Rasul Paulus jelas pernah. Dia dipenjarakan, dia ditinggalkan di dalam penjara karena orang tidak senang. Dan juga kerusuhan. Oh, saya tahu di kota Jakarta, ya kadangkala juga ada kerusuhan. Tetapi, ya, Rasul Paulus justru mendapatkan dirinya di tengah-tengah kerusuhan. Orang mau menghajar dia, orang mau melempar, sebenarnya bukan hanya mau, mereka pernah melempari dia dengan batu. Mereka kira sudah mati, sehingga mereka berhenti melemparkan batu karena mereka kira sudah mati. Padahal Tuhan masih memelihara. Paulus mengatakan, kami menahan dengan penuh kesabaran walaupun hal-hal yang kami rasakan di dalam diri kita, walaupun hal-hal yang kami merasakan di luar diri kita. Dan ada satu bagian lain dalam ayat yang ke-6, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga, dan di dalam berpuasa. Maksudnya di sini, ini kalau yang bagian kedua adalah hal-hal yang didatangi oleh orang luar kepadanya. Dalam bagian 3, saya kira ini adalah ketekanan-tekanan yang Paulus alami sebagai hasil kerja keras memberitakan Injil. Istilah berjerih payah berbicara mengenai orang yang bekerja, ya orang-orang Indonesia bilang mati-matian. Nah, memang istilah mati-matian sepengertian saya sebenarnya tidak berarti betul-betul mati. Tetapi dalam kasus Paulus, ya dia mengatakan walaupun saya bekerja sampai mati-matian, maksudnya tidak bisa apa-apa lagi. Atau di sini juga dia memakai istilah di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan berjaga-jaga, di dalam beberapa terjemahan lain diterjemahan tanpa tidur malam. Maksudnya sampai dia harus bekerja dari pagi sampai malam, sampai subuh, sampai pagi lagi. Paulus katakan di dalam situasi seperti itu dia menahan. Dia juga memakai istilah di dalam berpuasa, dan saya tidak tahu persis artinya Paulus, tetapi beberapa penafsir mengatakan bahwa kasus ini tidak berbicara mengenai puasa yang Paulus lakukan secara sengaja, dia sendiri mengambil keputusan akan berpuasa, tetapi keadaan-keadaan di mana karena satu dan lain hal dia begitu jerih payah, sampai dia begitu bekerja keras untuk Tuhan, sampai dia tidak bisa makan, mungkin tidak ada waktu makan, mungkin tidak ada makanan untuk dimakan. Nah saudara, saya sungguh berharap tidak ada satupun di antara saudara ataupun saya yang mengalami penderitaan, kesesakan, kesukaran, dera, penjara, kerusuhan, jerih payah, berjaga dan berpuasa. Namun demikian, Paulus mengatakan kita masih bisa menahan dengan penuh kesabaran. Jadi saudara, boleh dikatakan bahwa Paulus menghapus semua alasan. Paulus mengatakan tidak ada alasan kenapa orang akan melakukan atau akan memberi celah. Tidak ada. Karena apapun yang terjadi di dalam kehidupan seorang yang ikut Tuhan, bagaimanapun situasinya, kita masih akan bertahan. Now, puji Tuhan. Puji Tuhan. Paulus tidak meninggalkan kita begitu saja, tetapi dia memberikan kepada kita di dalam ayat 6 bagian B dan ayat 7, Paulus memberikan kepada kita hal-hal yang justru bukan melemahkan, tetapi hal-hal yang menjadi sumber kekuatan bagi diri kita.
Jadi di dalam ayat 6 bagian B, dia mengatakan melalui kemurnian di dalam hati kita. Dan saya sedikit membaca dalam kemurnian hati, dalam pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kuasa Allah, dan dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun membela. Paulus katakan, ya betul, ya memang ada hal-hal yang menjadi beban berat, yang hal-hal yang seolah-olah mau membuat kita menjadi lemah. Tetapi Paulus katakan, Tuhan juga memberikan kepada kita hal-hal yang menolong kita. Nah, di sini izinkan saya cuma menjelaskan sedikit. Sebenarnya masing-masing ini bisa diperdalam sangat-sangat mendalam. Tapi izinkan saya cuma menjelaskan singkat. Kemurnian hati. Bagaimana kita bertahan dengan apa? Dengan terus-menerus menjaga hati kita dari dosa. Menjaga hati kita dari dinodai dengan hal-hal yang tidak buruk. Karena kita menghindari dosa, maka dengan demikian kita punya hati menjadi sumber kekuatan dengan melalui pengetahuan. Pengetahuan itu apa? Bukan hanya sudah hafal ayat-ayat dari Alkitab. Tetapi mungkin ini bisa juga dikatakan hikmat. Pengetahuan, maksudnya kita mengetahui isi Alkitab, tapi kita juga menjalankan. Saudara, Rasul Paulus menggunakan istilah kesabaran. Nah, apa itu kesabaran? Kesabaran di dalam bahasa asli adalah makrothumia. Makrothumia itu berbicara bukan mengenai sejenis kesabaran yang seorang sekedar tunduk kepala dan tahan diri walaupun dianiaya, walaupun apa-apa, tolong, tidak. Tapi kesabaran semacam ini adalah sejenis kesabaran yang karena dapat bertahan di tengah-tengah masalah, bisa bukan hanya bertahan melalui tantangan, tetapi mengatasi. Overcome, kita katakan dalam bahasa Inggris. Mengatasi segala macam masalah. Dalam kemurahan hati dan dalam Roh Kudus. Nah, saudara, agak lucu, ya memang tidak lucu, tetapi menarik sekali bagi saya bahwa di tengah-tengah ini, Paulus mengingatkan kita bahwa apapun yang terjadi kepada kita, bagaimanapun penderitaan kita, Roh Kudus hidup di dalam diri kita, dan ini kehadiran Roh Kudus, saudara, ini tidak ada di dalam perjanjian lama, ini tidak ada di dalam agama-agama lain, hanya ada di dalam orang yang ikut Kristus, bahwa Allah berjanji Dia akan justru datang dan berdiam di dalam kita. Dan sebenarnya Galatia pasal 5 penuh dengan petunjuk bagaimana kita harus berjalan di dalam Roh. Lalu kemudian Paulus menambahkan bahwa kasih yang tidak munafik, kasih yang sungguh-sungguh. Wah, ini adalah yang kita semua kenal sebagai kasih agape. Kasih yang tidak berbuat-buat, kasih yang tidak memandang bulu. Kalau kita mengasihi, itu akan membuat kita menjadi kuat dan bertahan. Paulus lalu memberikan bagian ketiga dalam ayat yang ke-7. Dengan pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah. Paulus diberikan kesempatan untuk menyatakan firman. Tetapi bukan dengan kemampuannya sendiri. Dengan kemampuan yang diperoleh dari Tuhan. Lalu bagian 7 berakhir dengan ia memakai kata seperti ini. Dengan
senjata di tangan kiri dan senjata di tangan kanan. Nah, saudara tahu kalau saudara mempelajari senjata-senjata Roh Kudus, kita tahu bahwa di satu tangan kemungkinan di tangan kiri adalah perisai. Perisai itu untuk apa? Untuk membela, untuk menangkal, untuk menahan apa yang tetapi di sebelah kanan di situ adalah pedang roh. Itu bukan untuk membela, itu untuk menyerang. Nah, saudara, saya katakan kepada saudara, oh ya, memang betul ada hal-hal yang berat, ada penderitaan, ada kesesakan, ada kesukaran, ada dera, penjara, kerusuhan, jeripaya, berjaga dan berpuasa. Tetapi Roh Yesus menyediakan bagi kita hal-hal yang menjadi kekuatan yang membuat saudara pasti, sebagaimana Paulus mengatakan, dapat menahan dengan penuh kesabaran. Lalu Paulus rupanya dengan seperti satu hati yang penuh, dia hanya mau mengingatkan orang-orang di Korintus. Oh saudaraku, saya punya pengalaman banyak dan kemungkinan saudara juga akan mendapat banyak jenis pengalaman. Jenis-jenis pengalaman yang saudara alami sama sekali tidak menjadi alasan kenapa saudara harus dikalahkan. Tidak. Itu tidak menjadi alasan untuk saudara dikalahkan. Coba lihat dalam ayat-ayat yang terakhir apa yang Paulus katakan. Dan di sini saya memasang ayat 8, 9, dan 10 di dalam dua layar supaya saudara bisa melihat kata-kata. Lihat, dia memberikan perbandingan. Kalau saya dihormati orang atau kalau saya dihina, saya tetap bertahan. Kalau saya diumpat atau saya dipuji, saya tetap bertahan. Kalau orang anggap saya penipu atau orang anggap saya dipercaya, saya tetap bertahan. Kalau orang tidak kenal saya ataupun saya dikenal, saya tetap akan bertahan. Kalau keadaan saya sampai hampir nyaris mati atau saya sesungguhnya hidup, saya tetap melayani. Dalam ayat berikut, kalau saya dihajar namun saya melayani, tidak mati. Kalau saya sebagai orang yang berduka cita, tidak apa-apa, saya tetap bersuka cita. Paulus katakan dalam keadaan duka cita, dalam keadaan sukacita, kalau saya sebagai orang miskin atau kalau saya sebagai orang yang dapat memiliki diperkaya banyak orang, kalau saya sebagai orang yang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Sekali lagi saudara, mungkin saya bisa tambahkan 1-2. Kalau saya orang yang tidak kena virus atau kalau saya sakit COVID, kalau saya orang yang bebas berjalan atau saya kena lockdown, kalau saya harus berbaring di rumah sakit atau saya bebas dari penyakit, kalau saya harap tidak demikian, kalau saya mengalami duka cita di dalam keluarga saya atau tidak, Paulus katakan saya terus melayani. Saya terus bertahan. Saya terus melayani. Karena saya tidak mau membawa celah kepada nama Yesus. Saudaraku, saya ada satu hal, gambar terakhir yang saya mau saudara lihat. Saudara boleh melihat dalam gambar ini, di sebelah kiri gersang, tidak ada buahnya. Di sebelah kanan subur. Dan saya tulis di bawah sini, anak Tuhan yang mencela merupakan kontradiksi terhadap kuasa Allah yang mengubah kita. Nah, maksud kami apa di sini, saudara? Maksud kami adalah begini. Kuasa Allah yang berada di dalam diri kita seharusnya wujud sedemikian rupa sehingga apapun yang ada di dalam kehidupan kita, sehingga jenis tantangan apapun sebagaimana kita telah mempelajari tadi, apapun yang kita alami, saudaraku, tidak mengalahkan
kuasa Allah yang mentransformasi diri kita. Saudara, kalau saudara, ini saya terang-terang saja. Kalau saudara menyatakan bahwa diri saudara adalah anak Tuhan, dan sebagai anak Tuhan jelas kita tahu Roh Kudus hidup di dalam diri kita. Kalau saudara menyatakan saya sudah terima kuasa Allah dalam hidup saya, dan saudara masih hidup dengan cara yang tidak membawa hormat kepada Yesus, saya katakan itu adalah kontradiksi. Sebaliknya saudaraku, saya mau menarik perhatian saudara kepada satu ayat yang terakhir. Saya kira kita semua sudah mengenal ayat ini dengan baik. Dalam Ibrani pasal 12, ayat 1 dan 2. Firman Allah berkata seperti demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita, menanggalkan semua beban. Menanggalkan segala sesuatu. Dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukan dengan mata tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita di dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Oh saudaraku, saya tahu, saya sadari bahwa perjuangan ini, perjuangan hidup iman ini, saya sadar tidak gampang. Saudara, saya juga adalah manusia. Saya juga harus mengalami hal-hal yang seperti itu. Tetapi bersama-sama dengan saudara, hari ini, marilah kita tekad bersama-sama bahwa kita tidak akan membawa sesuatu noda, sesuatu celah, sesuatu yang jelek kepada nama Yesus dengan cara mengikuti teladan Rasul Paulus. Paulus katakan, dan mungkin tidak salah kalau kita kembali sekali lagi kepada ayat-ayat kita semula dan membaca satu kali lagi. Dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah dalam menahan dengan penuh kesabaran. Dalam menahan dalam penuh kesabaran. Apapun terjadi, kami menahan dalam penuh kesabaran. Oh saudaraku, saudara bisa. Saudara bisa menahan dalam semua kesabaran. Kenapa? Ya, saya tidak mengulangi semua itu, tetapi ada banyak sekali hal yang telah diberikan kepada kita, yang didaftarkan di dalam ayat-ayat ini, yang diberikan kepada kita, supaya apapun situasi hidup, hormat tidak hormat, miskin kaya, masalah baik, masalah tidak baik, masalah dianggap dicurigai atau tidak, diumpat atau dipuji, kena virus atau tidak kena virus, dikena lockdown, tidak kena lockdown, kena kemiskinan atau kena kekayaan. Oh saudara, dalam semua hal itu, kita bisa bertahan. Mari kita berdoa. Dan di dalam doa ini, saya menghimbau kepada saudara. Ayo. Mengundang kepada Tuhan. Dan katakan, Tuhan, saya rindu menjadi orang yang betul-betul tidak pernah membawa celah kepada nama Yesus atau kepada pelayanan Yesus. Sebaliknya, saya mau membawa kehormatan yang setinggi-tinggi bagi Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman ini yang berbicara jelas kepada hati kami. Firman ini yang mengingatkan kami bahwa kalau hidup kami di hadapan dunia tidak benar, maka
itu akan membawa sesuatu noda, sesuatu celah, sesuatu keburukan. Tuhan, jelas kami tidak mau terjadi seperti itu. Ya Tuhan, memang ada kalanya kami gagal, ada kalanya kami jatuh, tetapi Tuhan, kami rindu supaya setiap waktu, setiap hari, seperti Rasul Paulus, apapun situasi kami, dihormati, dihina, diumpat, dipuji, miskin, kaya, virus, tidak virus, lockdown, tidak lockdown, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita akan tetap, dan tetap menjalani hidup kita sebagai contoh dan teladan. Sebagai Yesus katakan, sebagai lampu yang dipasang di atas bukit, bukan di bawah tempurung. Sebagai garam dan terang di dalam dunia. Supaya semua orang melihat dan menjadi terkesan, oh iya, orang itu adalah pengikut Kristus. Terima kasih Tuhan. Saya berdoa secara khusus buat mereka yang berada di dalam kesempitan saat ini. Mungkin ada masalah kesehatan, mungkin ada masalah ekonomi. Oh Tuhan, mungkin ada di antara yang mendengar, mereka yang mengalami duka cita. Oh Tuhan, kami tahu semua ini berat. Tetapi kami juga tahu, dengan pertolongan-Mu, semua ini dapat kami tahan. Mata kami tertuju terus kepada Yesus, yang akan sempurnakan iman kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan firman ini kepada Engkau, dan kami menerima firman ini dalam diri kami. Rubahlah hati kami ya Tuhan, saya mohon. Dalam nama Tuhan saya berdoa. Amin. Tuhan berkati saudara-saudara. Saya rindu bertemu lagi. Saya tidak tahu kapan. Kalau Tuhan buka jalan, saya rindu bertemu saudara lagi di Jalan Batu Tulis. Haleluya. Amin.